Dijelaskan pula di dalam hadis Nabi, authaqu ural iman, ikatan yang paling sempurna, ikatan yang paling baik itu adalah ikatan keimanan. Bukan ikatan golongan, bukan ikatan kepartaian, bukan ikatan dinas, bukan ikatan pekerjaan ataupun yang lainnya. Akan tapi dijelaskan oleh Rasulullah, ikatan yang paling baik itu adalah ikatan keimanan. Kenapa? Karena ikatan keimanan ini tidak akan pernah selesai, tidak akan pernah terputus sekalipun kita sudah meninggal dunia. Kelak di yaumil akhir kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ikatan keimanan yang ada di dalam hati kita. Maka kata Rasul benar, ikatan yang paling baik itu adalah ikatan keimanan. Kalau ikatan dinas, selesai dinasnya, pensiun, ya udah selesai. Ikatan kepartaian, selesai, apa yang diinginkan sudah tercapai, apa yang menjadi maksud dan tujuan sudah tergapai, sudah selesai. Kadang-kala kawan bisa jadi lawan, lawan bisa jadi kawan, musuh bisa jadi teman, teman bisa jadi musuh. Ini ikatan kepartaian. Tapi kalau ikatan keimanan, maka inilah ikatan yang paling baik, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cirinya apa? Kemudian Rasulullah menjelaskan ciri daripada orang-orang yang mendapatkan ada ikatan keimanan di dalam hatinya adalah ketika al-hub fillah, ia mempunyai rasa cinta karena Allah. Apa ciri seseorang mencintai karena Allah? Ciri seseorang mempunyai rasa cinta karena Allah kepada saudaranya adalah ketika ia tetap peduli, ketika ia tetap menyayangi kepada saudaranya. Sekalipun ia beda golongan, sekalipun ia beda organisasi, sekalipun ia beda partai, sekalipun ia beda kelompok, tetap sayang. Walaupun bukan satu jamaah, jamaah pengajiannya beda. Yang satunya salafi, yang satunya ahlus sunnah, tapi tetap sayang, tetap peduli, tetap merangkul, tetap akrab dengannya. Ini orang yang benar-benar cintanya karena Allah. Mohon maaf, banyak sekarang ini orang-orang yang dipertanyakan kecintaannya, apakah ini karena Allah atau karena yang lainnya. Ketika dilihat daripada indikasi, ada banyak orang sekarang ini yang ia lebih sayang kepada orang-orang yang satu pengajian, lebih sayang dengan orang-orang yang satu kelompok, lebih sayang dengan orang-orang yang satu jamaah, satu organisasi. Tapi kalau misalnya beda organisasi, beda kelompok, beda golongan, boro-boro sayang, dicari-cari kesalahannya, dicari-cari aibnya. Yang seharusnya sesama muslim itu harus menutupi aib saudaranya. Ini karena beda kelompok, beda jamaah, beda golongan, dicari-cari aibnya. Ketika dirasa sudah ketemu aibnya, diviralkan, digembor-gemborkan ke banyak orang. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menjatuhkan marwah harga diri daripada saudaranya. Ini orang-orang yang mohon maaf lahir dan batin, kecintaannya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah orang-orang yang cintanya karena Allah, sekalipun beda kelompok, beda organisasi, beda golongan, kita tetap peduli, kita tetap menyayangi. Ini orang-orang yang cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata Rasulullah, ketika al-bughdu fillah, ada di dalam hati seseorang perasaan benci karena Allah. Jadi ketika kita membenci, kita pastikan kebencian kita kepada seseorang karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa indikasinya, apa cirinya ketika seseorang disebut rasa bencinya itu karena Allah? Ketika seseorang membenci orang lain disebabkan orang itu ahli maksiat. Sudah kita ingatkan, sudah kita nasihati, tetap ia bermaksiat kepada Allah, tetap ia tidak mau sholat, tetap ia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetap dia tidak mau menghilangkan, tetap tidak mau menjauhi segala apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita membenci orang-orang yang demikian adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dijelaskan oleh Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat ke-7. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Orang-orang yang di dalam hatinya ada hidayah, orang-orang yang di dalam hatinya ada petunjuk yang benar-benar menghujam yang Allah berikan kepadanya, adalah ketika ia membenci kekufuran, membenci kefasikan, dan membenci kemaksiatan. Jadi kalau ada orang rajin ibadah,
Tapi ada orang tukang mabok, orang tukang judi, orang tukang maksiat tetap diakrabi saja, tetap ditemenin saja. Batur dia Pak Ustadz, walaupun kayak gitu juga temen, maka dipertanyakan keimanannya. Padahal ciri orang yang beriman kata Allah, benci kepada kemunafikan, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Jadi sekalipun teman, sekalipun kawan, ketika ia melakukan kemaksiatan, melakukan perbuatan fasik, kita pertama wajib menasihati. Udahlah, jangan mabok-mabokan terus, mau sampai kapan? Udahlah, jangan maksiat terus, mau sampai kapan? Tapi tetap maksiat, tetap ia judi, ia tetap mabok-mabokan. Baru kemudian kita tinggalkan dia secara perlahan-lahan. Kenal boleh, tapi akrab jangan. Kenapa? Karena kita menunjukkan bahwasanya kita termasuk orang yang ada di dalam hatinya adalah hidayah. Orang yang ada hidayah di dalam hatinya adalah benci kepada para pelaku kemaksiatan, benci kepada para pelaku kefasikan. Dan kebencian ini merupakan kebencian yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah benci karena Allah. Maka di sini ada istilah cinta karena Allah, benci karena Allah. Jadi kita harus pastikan lagi, ketika kita sekarang ini mempunyai perasaan benci kepada seseorang, kita periksa lagi, ini benci kita kepada seseorang karena apa? Karena Allah atau bukan karena Allah? Ternyata ketika kita pikirkan kembali, kita renungkan lagi, oh ternyata kita benci karena urusan dagang. Oh kita benci karena persaingan proyek. Oh kita benci karena masalah bisnis. Maka mohon maaf, ini bukan termasuk benci yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hentikan kebencian kita kepada saudara kita. Kenapa? Karena kebencian kita bukan karena Allah, akan tapi karena masalah harta materi. Maka ketika kita sekarang ini ada perasaan benci, kita renungkan lagi, kita benci ke orang itu kenapa? Apalagi kemudian orang itu adalah orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang yang baik, orang yang taat, orang yang ahli dakwah, orang yang memegang teguh kebenaran Islam. Kenapa kita membencinya? Berarti ada masalah di dalam hati kita, sehingga kita membenci orang-orang yang soleh, membenci orang-orang yang baik, membenci orang-orang yang ahli Quran, ahli Islam, ahli dakwah. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang semacam ini dijelaskan oleh Allah, fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit, sehingga tidak wajar ia membenci orang yang tidak sepatutnya untuk dibenci. Ketika dinasehati tidak mau bertobat kepada Allah, maka kemudian Allah menjelaskan, fazadahumullahu maradah. Sudah dinasehati, sudah diingatkan, tetap mempertahankan rasa bencinya, merasa bahwa kebenciannya kepada orang lain, kepada saudaranya, kepada kawannya, itu merupakan kebencian yang dibenarkan. Padahal bukan kebencian karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kebencian karena hawa nafsu. Maka Allah sampaikan, fazadahumullahu maradah. Maka Allah tambah penyakit yang ada di dalam hatinya, sehingga kemudian ia tidak akan bisa menerima hidayah kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sini Rasulullah pernah menyampaikan istilah takabur. Apa yang dimaksud dengan takabur? Ternyata takabur bukan hanya kaitannya dengan orang kaya. Ternyata takabur bukan kaitannya dengan orang-orang yang mempunyai pangkat dan kedudukan. Bukan. Takabur itu kata Rasulullah, ghamtun nas, orang-orang yang meremehkan orang lain, menganggapnya dirinya yang paling pintar, menganggap dirinya yang paling cerdas, menganggap dirinya yang paling alim, menganggap dirinya yang paling faqih. Sehingga karena ia meremehkan orang lain, maka kemudian pada akhirnya wabatrul haq, ia menolak kebenaran yang disampaikan kepadanya, menolak nasihat, menolak dakwah yang seharusnya ia terima. Karena ada orang-orang yang ketika dinasehati, udah apalah kamu sok tahu, udah apalah sok nasihatin, udahlah apa sok alim, udahlah apa, kamu itu bukan siapa-siapa, nggak pernah mondok, nggak pernah pesantren, pakai sok dakwah. Inilah orang-orang takabur yang sesungguhnya, kata Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.